Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Shiful Qalbi. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa kembali lagi bersama dalam ruang yang menenangkan hati ini. Terima kasih karena kamu sudah hadir, sudah klik video ini di antara begitu banyak konten yang lewat di beranda kamu. Sungguh, langkah kecilmu hari ini bukan kebetulan. Tidak ada yang disebut kebetulan dalam kehidupan seorang hamba. Karena setiap langkah, setiap pandangan, setiap rasa yang hadir di hati, semua sudah Allah tulis di Lauhil Mahfuz jauh sebelum dunia ini ada. Termasuk ketika hari ini, kamu menemukan video ini, mendengar suara ini, dan mungkin di saat bersamaan, hatimu sedang mencari jawaban dari Allah. Coba kamu pikirkan sebentar, dari sekian banyak waktu yang kamu miliki, dari sekian banyak hal yang bisa kamu lakukan, kenapa kamu memilih berhenti di sini? Apakah mungkin Allah sedang ingin bicara melalui setiap kalimat yang akan kamu dengar sebentar lagi? Karena seringkali, Allah tidak berbicara lewat suara, tapi lewat rasa yang menyentuh hati. Bisa jadi inilah caranya Allah menyapa kamu yang sedang menunggu tanda. Kamu yang sedang bertanya dalam doa. Ya Allah, apakah dia jodohku? Apakah Engkau sudah menulis namanya di Lauhil Mahfuz untukku? Hari ini aku ingin kamu tenang dulu. Letakkan semua rasa gelisah, semua rasa penasaran, semua ketakutan bahwa kamu akan sendirian. Karena tidak ada yang sendirian ketika hatinya masih berdoa. Tidak ada yang terlambat bagi orang yang masih yakin pada janji Allah. Sebab jodoh, takdir, rezeki, semuanya sudah tertulis dengan sangat sempurna. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang terlambat. Coba kamu bayangkan sejenak, sebelum kamu dilahirkan ke dunia, sebelum kamu bisa mencintai seseorang, sebelum kamu mengenal nama-nama yang kini membuatmu berdebar, Allah sudah menulis sebuah nama di dalam catatan agungnya di Lauhil Mahfuz. Sebuah nama yang suatu hari akan bersinggungan dengan kisahmu. Sebuah nama yang mungkin sedang kamu rindukan, meski kamu belum tahu siapa dia. Banyak orang mencari cinta, berlari ke sana kemari untuk menemukan jodohnya. Tapi seringkali mereka lupa bahwa jodoh tidak ditemukan di jalan manusia, melainkan di jalan takdir Allah. Dan setiap takdir memiliki waktu yang berbeda. Ada yang bertemu cepat, ada yang lama menunggu, dan ada pula yang baru menemukan setelah melewati ujian panjang. Namun, satu hal yang pasti, semua sudah tertulis. Kalau kamu sedang menunggu, jangan anggap penantianmu sia-sia, karena bisa jadi, penantianmu bukan tentang menunggu seseorang, tapi tentang menunggu dirimu sendiri menjadi siap. Siap untuk mencintai bukan dengan ego, tapi dengan doa. Siap untuk menerima bukan dengan nafsu, tapi dengan iman. Dan siap untuk berjalan bersama bukan karena keinginan, tapi karena keyakinan bahwa Allah sudah menulisnya. Hari ini, kita akan membahas tentang 5 tanda bahwa Allah sudah menulis namanya di Lauhil Mahfuz untukmu. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu, aku ingin kamu hadir sepenuhnya. Jangan biarkan pikiranmu melayang ke masa lalu. Jangan biarkan hatimu terpaku pada seseorang yang belum tentu Allah takdirkan untukmu. Fokus pada satu hal. Kamu sedang berada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, untuk mendengarkan sesuatu yang mungkin Allah kirimkan khusus untukmu. Dan sebelum kita mulai, aku ingin mengajak kamu berinteraksi sebentar. Tulislah angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Angka 77 ini adalah simbol energi positif. Angka yang melambangkan doa dan ketenangan. Bukan sekadar angka, tapi tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi baik dari hatimu. Bahwa kamu siap menyambut takdir Allah dengan hati yang lapang. Tulis 77 sekarang juga. Sebagai bentuk bahwa kamu tidak hanya menonton, tapi kamu ikut terlibat dalam perjalanan spiritual ini. Karena setiap tindakan kecil yang kamu lakukan dengan niat baik akan memantulkan cahaya kebaikan dari Allah. Kita semua pernah merasa ragu, pernah bertanya dalam hati, apakah benar Allah sudah menulis seseorang untuk kita? Apakah cinta yang kita rasakan ini bagian dari takdir? Atau hanya ujian? Tapi tahukah kamu, bahwa bahkan rasa rindu yang kamu miliki pun sudah tertulis? Tidak ada rasa yang hadir tanpa izin Allah. Jika Allah izinkan kamu mencintai seseorang, maka pasti ada pelajaran besar di baliknya. Bisa jadi dia adalah jodohmu, bisa jadi dia adalah jalan Allah untuk mendekatkanmu padanya. Pernahkah kamu merasa, setiap kali kamu mulai lelah menunggu, ada saja tanda-tanda kecil yang menguatkan hatimu untuk tetap bertahan? Entah lewat ayat yang kamu baca, video yang kamu temui, atau kalimat yang tiba-tiba terasa seperti jawaban doa. Itulah cara Allah berbicara tanpa suara. Allah tahu kapan waktumu tepat, dan Allah tahu apa yang harus kamu rasakan sebelum bertemu dengan takdirmu.
Kamu tidak sedang menunggu seseorang yang tidak pasti. Kamu sedang menunggu janji Allah yang sudah pasti. Karena setiap hati yang sabar menunggu dengan iman, tidak akan pernah dikecewakan. Lihatlah sekelilingmu, banyak orang yang tergesa mencari, lalu akhirnya lelah. Tapi mereka yang memilih tenang, mereka yang memilih berdoa, mereka yang yakin bahwa Allah tahu waktu terbaik, itulah yang akhirnya menemukan cinta yang tidak salah alamat. Ketika kamu menonton ini, bisa jadi hatimu sedang bergetar. Mungkin kamu merasa ini terlalu kebetulan, tapi yakinlah, tidak ada kebetulan di bawah langit Allah. Mungkin Allah sedang ingin menenangkan hatimu lewat kata-kata ini. Karena bisa jadi selama ini kamu terlalu sibuk mencari tanda dari manusia. Padahal, tanda dari Allah sudah lama hadir dalam hatimu. Allah tidak akan biarkan hambanya tersesat dalam cinta. Allah tidak akan biarkan seseorang yang berdoa sungguh-sungguh berakhir sendirian tanpa pelukan takdir. Yang perlu kamu lakukan hanyalah terus memperbaiki diri. Karena jodoh itu cerminan. Jika kamu ingin seseorang yang baik, maka jadilah orang baik. Jika kamu ingin seseorang yang sabar, maka latihlah sabar dalam setiap ujian. Karena Allah tidak akan menyatukan dua hati yang belum siap untuk bersama menuju kebaikan. Sahabat Syifaul Qalbi, cinta itu bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna. Cinta sejati adalah ketika dua orang saling berproses untuk menjadi lebih baik bersama. Karena Allah. Ketika kamu mencintai karena Allah, kamu tidak akan menuntut banyak. Kamu hanya ingin dia juga mencintai Allah sepertimu. Karena cinta yang didasari oleh Allah tidak akan habis dimakan waktu, tidak akan pudar oleh jarak, tidak akan hilang meski diuji. Sekarang coba kamu pejamkan mata sebentar. Nah, rasakan detak jantungmu. Di setiap detaknya ada nama Allah yang selalu mengatur. Di setiap napasmu ada rahmat Allah yang memberi kehidupan. Dan di dalam takdirmu, ada cinta yang sudah Allah siapkan, entah kamu sudah mengenalnya atau belum. Allah tidak pernah salah menulis, tidak pernah ada cinta yang jatuh di hati yang salah. Jika hari ini kamu mencintai seseorang tapi belum bisa bersatu, bukan berarti Allah menolak. Bisa jadi Allah hanya ingin kamu menunggu waktu yang tepat, karena cinta yang datang dari Allah selalu datang di saat yang terbaik. Mungkin kamu pernah kecewa, pernah terluka, pernah ditinggalkan, tapi semua itu bukan akhir. Itu hanyalah bagian dari proses agar hatimu menjadi lebih kuat, agar kamu lebih siap ketika cinta sejati itu datang. Allah sedang menyiapkanmu untuk cinta yang tidak hanya menyenangkan di dunia, tapi juga membawa kamu menuju surga. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Jangan iri pada mereka yang sudah menikah lebih dulu, karena setiap kisah cinta memiliki waktunya masing-masing. Dan waktumu belum datang bukan berarti kamu terlambat, tapi karena Allah masih ingin menulis cerita yang lebih indah untukmu. Terkadang, Allah memisahkan dua orang yang saling mencintai, bukan karena mereka tidak ditakdirkan bersama, tapi karena keduanya belum siap untuk bersatu dalam kebaikan. Tapi jika mereka memang tertulis di Lauhil Mahfuz, mereka akan tetap bertemu di waktu yang Allah pilih. Tidak ada yang bisa mengubah takdir Allah kecuali doa. Maka teruslah berdoa, karena doa adalah bentuk komunikasi paling lembut antara kamu dan Allah. Sekarang coba tanyakan pada hatimu, apakah kamu sudah benar-benar menyerahkan takdirmu kepada Allah, atau kamu masih menggenggamnya dengan rasa takut? Karena saat kamu benar-benar ikhlas menyerahkan segalanya kepada Allah, disitulah kamu akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketenangan itulah tanda pertama yang akan kita bahas nanti. Hati yang tenang saat mengingat seseorang bukanlah hal biasa. Itu adalah salah satu sinyal cinta yang berasal dari Allah. Tapi sebelum kita sampai ke sana, mari kita renungkan satu hal. Bahwa cinta sejati bukan dimulai dari mata, tapi dari doa. Bukan tumbuh dari keinginan, tapi dari izin Allah. Jika kamu saat ini sedang berada dalam fase menunggu, maka tunggulah dengan sabar. Jangan terburu-buru meminta sesuatu yang belum Allah izinkan, karena apa yang tergesa tidak akan membawa berkah. Percayalah, Allah sedang menulis cerita terbaik untukmu. Cerita yang mungkin panjang, penuh ujian, tapi ujungnya akan membuatmu tersenyum, karena akhirnya kamu tahu, semua air mata dan doa itu tidak pernah sia-sia. Allah Maha tahu isi hatimu. Dia tahu siapa yang kamu rindukan, siapa yang kamu sebut dalam doa, siapa yang kamu titipkan di setiap sujud malam, dan jika dia memang ditulis di Lauhil Mahfuz untukmu, maka tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa memisahkan. Sahabat Syifaul Qalbi, jangan pernah merasa kamu sendirian, karena setiap kali kamu merindukan seseorang dengan niat yang baik,
Allah pun ikut mendengar rindumu. Setiap kali kamu meneteskan air mata karena cinta yang belum terbalas, Allah pun melihatnya. Dan setiap kali kamu berkata dalam hati, "Ya Allah, aku pasrahkan semuanya kepadamu," maka di saat itu juga, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kamu bayangkan. Tulislah angka 77 sekali lagi di kolom komentar, bukan hanya sebagai simbol energi positif, tapi sebagai pengingat bahwa kamu sudah siap menerima ketetapan Allah dengan hati yang lapang. Karena orang yang menyalurkan energi positif, hatinya akan dipenuhi cahaya dari Allah. Dan sekarang, biarkan hatimu tenang, biarkan pikiranmu rileks. Karena di bagian selanjutnya, kita akan membahas tanda pertama yang sering kali Allah tanamkan di hati seorang hamba yang telah dipilih untuk bertemu dengan takdirnya. Tanda yang paling halus, tapi paling kuat, yaitu ketika hatimu merasa tenang setiap kali mengingat seseorang. Namun sebelum kita lanjut ke tanda pertama, resapi dulu kalimat ini. Jika Allah sudah menulis namanya untukmu di Lauhil Mahfuz, maka bahkan waktu pun akan tunduk untuk mempertemukan kalian. Tidak ada yang bisa mempercepat, tidak ada yang bisa memperlambat. Yang bisa kamu lakukan hanyalah memperbaiki diri, menjaga hati, dan percaya bahwa janji Allah tidak pernah terlambat. Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan perjalanan hati ini. Karena setelah hati tenang saat mengingatnya, ada tanda kedua yang sering Allah hadirkan, tapi jarang kita sadari, yaitu, Ia datang bukan untuk diambil, tapi untuk diingatkan. Terkadang, Allah tidak menghadirkan seseorang dalam hidupmu untuk langsung menjadi pasanganmu, namun untuk menegur hatimu, menyadarkanmu dan mempersiapkanmu. Dan anehnya, setiap kali kamu mencoba melupakannya, justru ada rasa yang terus Allah jaga, bukan untuk membuatmu luka, tapi agar kamu tidak lupa bahwa cinta sejati itu suci, bukan hanya emosi. Sahabat Ashifa, sadarkah kamu? Ada orang yang datang bukan dengan kata manis, tapi dengan ketenangan yang aneh. Dia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya seperti menenangkan badai di dalam dada. Itulah tanda kedua. Allah kadang menulis seseorang dalam takdirmu lewat proses peringatan, bukan pertemuan yang indah. Coba renungkan. Berapa kali dalam hidupmu kamu bertemu orang yang membuatmu lebih dekat kepada Allah, bukan yang membuatmu kehilangan arah, tapi yang membuatmu kembali sujud di sepertiga malam, menangis tanpa alasan, merindukan bukan manusia, tapi Sang Pencipta. Kalau pernah, mungkin disitulah Allah sedang mengajarkan sesuatu yang besar. Bukan sekadar cinta, tapi misi spiritual. Karena jodoh bukan hanya tentang siapa yang kamu cintai, tapi siapa yang akan menuntunmu menuju surga. Kita sering salah paham, seolah jodoh itu harus langsung jadi pasangan. Padahal, bisa jadi dia datang hanya untuk membentuk versi terbaik dari dirimu. Seseorang yang tak pernah menjadi milikmu di dunia, tapi menyiapkanmu untuk tak salah memilih di akhirat. Dan itu indah, bukan? Bayangkan seseorang hadir sebentar, tapi mengubah seluruh arah hidupmu. Dia tidak berjanji, tidak menuntut, tapi meninggalkan jejak yang tidak hilang oleh waktu. Kalau kamu pernah merasakan itu, ketahuilah, Allah sedang mengujimu dengan rasa yang tidak bisa kamu miliki. Agar kamu tahu bahwa cinta sejati bukan soal memiliki, tapi soal mengikhlaskan. Sahabat Ashifa, aku ingin kamu berhenti sejenak. Letakkan tanganmu di dada, tarik napas dalam, dan tanya ke hatimu sendiri. Apakah rasa ini membuatku makin dekat dengan Allah, atau justru menjauh? Kalau dekat, itu bukan sekadar cinta. Itu tanda Allah mengizinkan hatimu merasakan arah dari Lauhil Mahfuz. Ingat, cinta yang Allah tulis tidak selalu datang dengan jalan yang mudah. Kadang ia hadir lewat perpisahan, lewat doa yang belum dijawab, lewat nama yang tak sengaja kamu dengar di waktu subuh, lewat mimpi yang terasa nyata, atau lewat rasa yang tak pernah hilang meski sudah lama berlalu. Itulah tanda ketiga. Allah menyambungkan tanpa sebab dan menjauhkan tanpa alasan. Pernah tidak kamu merasa tiba-tiba rindu, padahal sudah lama tidak berkomunikasi? Atau tiba-tiba kamu teringat seseorang di waktu paling tenang, seperti saat hendak salat atau setelah zikir? Itu bukan kebetulan. Rasa itu adalah isyarat lembut dari Allah untuk menguji hatimu. Apakah kamu mencintainya karena Allah atau hanya karena kenangan? Sahabat Ashifa,
Cinta yang ditulis di Lauhil Mahfuz itu tidak butuh logika manusia untuk tetap hidup. Ia tidak selalu hadir di depan mata, tapi Allah jaga di dalam doa. Dan doa tidak mengenal jarak. Mungkin saat kamu menundukkan kepala, seseorang di tempat lain sedang menatap langit dengan doa yang sama. Begitulah cara Allah mempertemukan dua hati yang belum waktunya bersatu, tapi saling menjaga dalam diam. Kamu tahu apa yang lebih indah daripada pertemuan? Kesabaran. Kesabaran yang kamu rawat tanpa tahu kapan waktunya Allah mengizinkan kalian bertemu. Dan kalau rasa itu tetap hidup, meski waktu terus berjalan, itu artinya cinta itu berasal dari tempat yang suci, dari Lauhil Mahfuz. Namun, jangan terburu-buru sahabat Ashifa. Allah punya cara yang lembut tapi pasti. Kalau memang dia ditulis untukmu, semua pintu yang tertutup akan terbuka tanpa kamu paksa. Semua kebetulan akan saling bertemu di waktu yang tepat. Dan semua penantianmu akan berujung pada rasa syukur, bukan sekadar lega. Cinta yang berasal dari Allah tidak akan membuatmu lupa ibadah. Sebaliknya, ia akan membuatmu lebih sabar, lebih menunduk, lebih berdoa. Karena setiap kali kamu rindu, kamu tahu harus kemana menyalurkannya. Bukan ke pesan singkat, tapi ke sajadah yang basah oleh air mata. Sahabat Ashifa, kalau kamu masih menyimak sampai detik ini, itu bukan kebetulan. Mungkin Allah sedang mengajarkanmu untuk tidak menyerah pada doa. Karena doa yang terus dijaga, meski tak dijawab segera, bisa jadi sedang Allah susun agar bertemu di waktu terbaik. Waktu yang tidak kamu sangka, tapi Allah tahu itu sempurna. Dan tanda keempat adalah, kamu tidak merasa takut kehilangan, hanya takut jika ia menjauh dari Allah. Nah, ini tanda yang paling halus tapi dalam. Ketika kamu benar-benar mencintai seseorang karena Allah, kamu tidak ingin menguasainya, tapi ingin melihatnya bahagia, meski bukan bersamamu. Kamu ingin dia jadi lebih baik, bukan untukmu, tapi untuk Tuhannya. Kamu ingin dia tenang, meski kamu tidak di sisinya. Inilah cinta yang Allah restui. Cinta yang tidak mengikat, cinta yang tidak menuntut, tapi menumbuhkan. Cinta yang tidak membuatmu lemah, tapi semakin yakin bahwa Allah Maha mengatur. Sahabat Ashifa, mungkin saat ini kamu sedang di fase menunggu. Menunggu kabar, menunggu kepastian, menunggu jawaban. Dan aku tahu, itu berat. Karena menunggu tanpa kepastian itu seperti berjalan dalam kabut. Tapi tenanglah, kalau memang Allah sudah tulis namanya untukmu di Lauhil Mahfuz, maka tidak ada yang bisa menghapusnya. Bahkan waktu, jarak, atau kesalahan masa lalu pun tidak akan mampu mengubahnya. Yang bisa kamu lakukan sekarang hanyalah satu. Berdoa, bukan meminta agar dia jadi milikmu, tapi agar Allah menetapkan yang terbaik untukmu. Dan jika dia memang ditulis untukmu, maka kamu tidak perlu mengejarnya. Cukup dekatkan dirimu kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan mendekatkan kalian. Bukankah janji Allah itu pasti? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga, dan kami pertemukan dengan orang-orang saleh. Itulah tanda kelima, ada tamak yang tidak pernah bisa dijelaskan. Kamu tidak akan tahu tuh kenapa kamu yakin. Tidak kamu tahu dulu kenapa kamu tetap percaya, meski logika berkata sebaliknya. Tapi di lubuk hatimu, ada rasa yang lembut, bahwa Allah sedang menyusun sesuatu yang indah. Kamu tidak tahu kapan, tapi kamu tahu itu pasti. Dan itulah tanda paling kuat, bahwa Allah sudah menulisnya, karena hati yang tenang tidak pernah berdusta. Sahabat Ashifa, kalau kamu masih bersama kami sampai di titik ini, ketik angka 77 di kolom komentar. Kita sebarkan energi positif, niat yang baik, dan doa yang tulus untuk siapapun yang sedang menunggu jodohnya dalam diam. Karena di balik setiap nama yang kamu sebut dalam doa, ada malaikat yang mencatat harapanmu, dan Allah yang menyiapkan waktunya. Jangan berhenti berharap, tapi belajarlah melepaskan dengan lembut. Karena kalau memang dia ditulis di Lauhil Mahfuz untukmu, maka apapun yang terjadi, takdir akan membawa kalian pulang. Bukan dengan terburu-buru, tapi dengan ridha dan waktu yang sempurna. Sahabat Ashifa, pegang kalimat ini baik-baik. Cinta sejati tidak datang karena kebetulan, tapi karena ketentuan. Dan setiap ketentuan yang datang dari Allah selalu berakhir dengan kebaikan.
Sahabat Ashifa yang semoga selalu dijaga oleh kasih sayang Allah, kita telah melewati perjalanan yang panjang bersama. Dari tanda pertama yang menenangkan hati, sampai tanda-tanda yang Allah sembunyikan dalam diam. Dan kini, kita sampai di bagian paling dalam. Bagian di mana semua rasa diuji, semua doa diguncang, dan semua keyakinan benar-benar dipertaruhkan. Karena takdir, sahabat Ashifa, bukan sekadar tentang siapa yang datang, tapi tentang bagaimana kamu tetap percaya pada Allah, meskipun belum ada tanda-tanda yang kamu pahami. Ada kalanya kamu menatap langit malam, menanyakan dalam hati, "Ya Allah, kalau memang dia tertulis untukku di Lauhil Mahfuz, mengapa harus sejauh ini? Mengapa harus serumit ini?" Dan Allah menjawab, bukan dengan suara, tapi dengan kejadian demi kejadian. Dia membuatmu kuat saat kamu ingin menyerah, dia membuatmu sabar saat kamu ingin marah, dan dia membuatmu bertahan ketika logika sudah habis. Itulah rahasia takdir. Ketika kamu merasa tidak punya alasan lagi untuk tetap yakin, tapi hatimu masih bertahan. Di situ Allah sedang membuktikan bahwa keyakinanmu tidak berasal dari dirimu sendiri, tapi darinya. Sahabat Ashifa, aku ingin kamu tahu, semua yang ditulis Allah di Lauhil Mahfuz tidak akan pernah meleset, walau sedetik. Rasulullah bersabda, "Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah meleset darimu, dan apa yang bukan untukmu tidak akan pernah bisa kamu genggam." Itu janji. Janji yang tidak bisa ditukar oleh rasa takut, ragu, atau kecewa. Jadi kalau hari ini kamu merasa seperti sedang kehilangan, jangan dulu menangis karena kecewa. Menangislah karena Allah masih memberimu kesempatan untuk bersabar. Sebab sabar adalah jembatan menuju pertemuan. Dan disinilah tanda terakhir sering Allah tunjukkan. Bukan dalam bentuk mimpi, bukan lewat pertemuan, tapi lewat ketenangan yang tumbuh tanpa sebab. Kamu mulai berhenti mencari penjelasan. Kamu berhenti menuntut kepastian. Kamu tidak lagi gelisah dengan siapa yang akan datang, karena kamu tahu siapapun yang Allah kirim nanti, itu pasti yang terbaik. Kamu mulai bisa berkata dalam hati, "Ya Allah, jika dia bukan yang Engkau tulis untukku, aku ikhlaskan. Tapi jika memang Engkau menulis namanya untukku, aku akan menunggu dengan sabar dan ridha." Inilah titik di mana cinta bertemu dengan keimanan. Karena cinta sejati bukanlah rasa yang meminta, tapi keyakinan yang menyerahkan. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu menyadari, semakin kamu mendekat pada Allah, semakin tenang kamu dalam menunggu? Itu bukan kebetulan. Karena ketika hati sudah menyatu dengan kehendak Allah, maka apapun yang terjadi akan tersetepat. Itulah makna sebenarnya dari takdir di Lauhil Mahfuz. Allah sudah menulis, bahkan sebelum kamu lahir, siapa yang akan menggenggam tanganmu menuju surga. Dan karena itu ditulis oleh Allah, maka tidak ada kekuatan di dunia yang bisa menghapusnya. Kadang, kita hanya perlu berjalan lebih jauh untuk sampai pada waktu yang Allah tentukan. Karena jodoh yang ditulis di Lauhil Mahfuz bukan tentang siapa yang paling cepat datang, tapi siapa yang paling sabar menunggu dalam ketaatan. Sahabat Ashifa, aku ingin kamu dengarkan baik-baik. Cinta yang ditulis Allah tidak akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Ia justru akan mengembalikanmu pada dirimu yang sejati, hamba yang berserah, yang lembut hatinya, yang tidak lagi sibuk menuntut, tapi sibuk memperbaiki diri. Dan ketika kamu sudah sampai di tahap itu, ketika kamu sudah bisa mencintai tanpa takut kehilangan, itulah tanda bahwa hatimu telah siap untuk menerima takdir Allah sepenuhnya. Ingatlah kisah Nabi Musa dan istrinya, Shafura. Mereka tidak bertemu di waktu muda yang gemerlap. Mereka bertemu di padang pasir, di tengah perjalanan panjang, setelah luka, setelah lelah, setelah waktu menguji segalanya. Tapi saat tiba waktunya, Allah pertemukan dalam cara yang paling mulia. Begitu pula denganmu, sahabat Ashifa Nadian, takdir tidak selalu datang cepat, tapi selalu datang tepat. Dan ketika itu tiba, kamu akan mengerti mengapa semuanya dulu harus sulit. Mengapa kamu harus menunggu, harus menangis, harus belajar ikhlas. Karena semua itu adalah bagian dari cara Allah mempersiapkanmu untuk takdir terbaikmu. Sahabat Ashifa, jangan takut kehilangan seseorang yang kamu cintai karena Allah, karena tidak ada kehilangan dalam jalan Allah. Yang ada hanyalah penundaan untuk pertemuan yang lebih indah. Kalau kamu sedang berjuang menahan rindu,
Itu bukan kelemahan, itu latihan. Latihan agar saat kamu benar-benar bersatu nanti, kamu siap mencintai dengan cara yang benar, bukan dengan ego, tapi dengan iman. Dan kalau kamu merasa terlalu lama menunggu, ingatlah, bahkan hujan pun tidak datang setiap hari, tapi bumi tetap menyiapkan dirinya untuk menerimanya. Begitu juga kamu. Mungkin bukan hari ini, bukan esok, tapi nanti di waktu yang sudah Allah tetapkan, semua akan terasa masuk akal. Karena Allah tidak pernah keliru dalam menulis. Dia tidak menunda untuk menyakiti, Dia menunda untuk menyempurnakan. Dan di saat itu terjadi, semua luka yang kamu rasakan hari ini akan berubah menjadi doa syukur. Kamu akan tersenyum dan berkata, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau menulis kisah ini begitu indah." Sahabat Ashifa, kalau kamu masih bersama kami sampai di sini, itu artinya hatimu sudah siap menerima apapun yang Allah tetapkan. Ketik angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu menyalurkan energi positif, doa, dan keikhlasan. Kita tidak hanya berbicara tentang cinta hari ini, tapi juga tentang keimanan. Karena cinta yang berawal dari Allah akan selalu berakhir dengan Allah. Dan cinta yang dipelihara dengan doa tidak akan pernah sia-sia meskipun waktunya belum tiba. Pegang kalimat ini baik-baik, sahabat Ashifa. Jika Allah sudah menulis namanya untukmu di Lauhil Mahfuz, maka seluruh semesta akan bergerak untuk mempertemukan kalian. Bukan karena kamu hebat berdoa, tapi karena Allah Maha Penyayang terhadap hamba yang sabar. Jadi mulai hari ini, jangan lagi risau tentang siapa jodohmu. Yang perlu kamu risaukan adalah, sudahkah kamu menjadi versi terbaik dari dirimu saat Allah mengirimkannya? Nah, karena jodoh bukan hadiah untuk orang yang tergesa, tapi amanah untuk orang yang siap. Mungkin sekarang kamu merasa sendirian, tapi ingat, Allah sedang menulis bagian yang belum kamu baca. Dan ketika halaman itu terbuka nanti, kamu akan paham bahwa semua rasa sakit yang dulu kamu jalani adalah jalan menuju kebahagiaan yang tak kamu sangka. Dan ketika kamu bertemu dengannya nanti, kamu akan tersenyum karena kamu tahu, ternyata benar, Allah tidak pernah salah dalam menulis. Sahabat Ashifa, yuk, sebelum video ini berakhir, mari kita kirimkan doa untuk siapapun yang sedang berjuang menjaga hatinya. Katakan dalam hati, "Ya Allah, jika Engkau telah menulis namanya untukku, maka jaga-jagalah dia dimanapun ia berada. Berikan ia kesehatan, iman yang kuat, hati yang tenang, dan cinta yang hanya Engkau ridai. Dan jika bukan dia, maka tenangkan hatiku agar aku ikhlas menerima pilihanmu, karena Engkau lebih tahu apa yang terbaik untukku." Sahabat Ashifa, doa yang kamu ucapkan dengan tulus tidak akan hilang di udara. Ia naik ke langit, disambut oleh malaikat, dan disimpan di sisi Allah sampai waktunya dikabulkan. Dan di hari itu tiba, mungkin kamu tidak akan menangis lagi karena rindu, tapi karena syukur. Syukur bahwa Allah telah menepati janjinya dengan cara yang begitu indah. Jadi teruslah berdoa, teruslah percaya, dan teruslah menebar cinta yang baik, karena cinta yang baik akan kembali padamu dengan cara yang lebih baik. Sahabat Ashifa, terima kasih sudah mendengarkan kisah hati ini sampai selesai. Semoga Allah menenangkan hatimu, memperkuat sabarmu, dan mempertemukanmu dengan seseorang yang namanya sudah ditulis di Lauhil Mahfuz untukmu. Dan ketika pertemuan itu datang, semoga kalian tidak hanya bersatu di dunia, tapi juga di surganya kelak. Kalau kamu merasa video ini menyentuh hatimu, jangan lupa ketik angka 77 di kolom komentar, agar energi positif ini terus berputar dan menenangkan banyak hati di luar sana yang sedang menunggu dalam diam. Karena bisa jadi, lewat komentar dan doa yang kamu kirim, Allah sedang menyiapkan keajaiban yang tidak kamu sangka. Dan semoga kamu menjadi bagian dari kisah cinta yang Allah tulis dengan tangannya sendiri, kisah yang tidak akan pernah usang oleh waktu. Sahabat Ashifa, ingat, cinta yang datang dari Allah tidak akan pernah membuatmu gelisah. Cinta itu akan menenangkanmu, menumbuhkanmu, dan membawamu semakin dekat kepadanya. Dan kalau kamu sudah menemukan cinta seperti itu, jagalah, karena itu bukan sekadar cinta, itu adalah takdir. Sahabat Ashifa yang semoga selalu berada dalam pelukan rahmat Allah, kita sudah berjalan sangat jauh bersama. Dari rasa penasaran tentang takdir,
menuju keyakinan bahwa setiap cinta, setiap pertemuan, setiap air mata, bahkan setiap doa yang kamu ucapkan, semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Malam ini, atau mungkin siang saat kamu menonton ini, aku ingin kamu berhenti sejenak, letakkan semua pikiranmu, tarik napas dalam, dan rasakan sesuatu yang mungkin selama ini kamu abaikan. Ketenangan yang datang dari kepercayaan penuh kepada Allah. Karena pada akhirnya, semua pencarian tentang jodoh, tentang siapa yang ditulis untukmu, bukanlah tentang menemukan orang lain dulu, tapi menemukan Allah lebih dulu. Ketika hatimu sudah yakin kepada Allah, maka takdirmu pun akan berjalan tanpa kamu harus memaksanya. Sahabat Ashifa, mungkin kamu datang ke video ini dengan hati yang penuh tanda tanya. Mungkin kamu berharap ada kalimat ajaib yang menjawab semua rasa rindu dan gundahmu. Atau mungkin kamu hanya ingin memastikan, benarkah Allah sudah menulis namanya untukku? Dan aku ingin kamu tahu, jawaban dari semua itu ada di hatimu sendiri. Karena hati yang yakin tidak butuh banyak bukti. Ia hanya butuh ketenangan yang Allah letakkan di dalamnya. Kalau selama kamu mendengarkan, ini tadi kamu merasa damai, merasa tenang, merasa seolah ada sesuatu yang Allah bisikkan ke dalam jiwamu, maka itu bukan kebetulan. Itu izin dari Allah agar kamu berhenti mencari keluar dan mulai menata ke dalam. Cinta yang Allah tulis di Lauhil Mahfuz tidak butuh kamu kejar. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menyiapkan diri agar saat takdir itu datang, kamu siap menerimanya dengan hati yang bersih. Karena terkadang, bukan takdir yang belum datang, tapi kita yang belum siap menerimanya. Allah tidak akan mengirim seseorang yang baik untuk hati yang belum siap menjaga. Dan karena itulah, sebelum menjemput jodoh, Allah akan lebih dulu memperbaiki dirimu. Dia akan memisahkanmu dari orang yang salah, agar kamu tidak kehilangan orang yang tepat. Dia akan membuatmu menangis, agar kamu tahu rasanya kehilangan, sehingga nanti kamu tahu cara menghargai. Dia akan menunda pertemuanmu, agar kamu belajar kesabaran. Dan semua itu bukan bentuk penolakan, tapi bentuk perhatian. Karena Allah tidak pernah lupa pada doamu. Dia hanya menunggu waktu di mana kamu benar-benar siap untuk menerimanya. Sahabat Ashifa, perhatikan baik-baik. Ketika kamu benar-benar yakin kepada Allah, kamu tidak lagi bertanya kapan, tapi kamu belajar berkata, "Ya Allah, kapanpun Engkau izinkan, aku percaya waktumu selalu yang terbaik." Dan kalimat itu, kalimat sederhana itu, adalah bentuk cinta yang paling tinggi. Cinta yang berawal dari keyakinan, bukan dari keinginan. Terkadang, kita terlalu sibuk menunggu seseorang yang belum tentu datang, padahal yang seharusnya kita tunggu adalah panggilan dari Allah agar kita kembali sujud. Kita sibuk mencari kepastian dari manusia, padahal kepastian itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Dan ketika kita terlalu berharap pada manusia, Allah akan buat kita lelah, bukan untuk menghukum, tapi agar kita kembali berharap kepadanya. Coba kamu renungkan, sahabat Ashifa, bukankah setiap kali kamu merasa ingin menyerah, selalu ada kekuatan yang datang entah dari mana? Itu Allah. Setiap kali kamu ingin berhenti berharap, selalu ada doa yang keluar tanpa kamu rencanakan. Itu juga Allah. Dan setiap kali kamu merasa sendirian, tapi hatimu masih bisa tenang, itulah tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Cinta yang ditulis di Lauhil Mahfuz bukan tentang kebetulan, bukan tentang siapa yang lebih dulu datang, tapi tentang siapa yang mampu bertahan di jalan Allah sampai akhir. Karena cinta sejati itu bukan dimulai dari tatapan mata, tapi dari kesamaan doa. Mungkin kamu tidak tahu siapa namanya, mungkin kamu belum bertemu dengannya, tapi percayalah, jika Allah sudah menulis namanya untukmu, maka tidak akan ada yang bisa menggantikan tempat itu. Sampai kapanpun. Dan pada saatnya nanti, Allah akan pertemukan kalian dalam keadaan yang paling suci, bukan dalam keraguan, tapi dalam keimanan. Bukan dalam keinginan yang terburu-buru, tapi dalam restu yang penuh ketenangan. Sahabat Ashifa, perjalanan hati menuju takdir itu tidak pernah mudah. Ada tangis yang kamu sembunyikan. Ada doa yang kamu ulang ribuan kali. Ada rasa yang kamu pendam demi kebaikan. Tapi semua itu tidak akan sia-sia, karena tidak ada perjuangan yang berlandaskan Allah yang berakhir dengan kesia-siaan.
Mungkin hari ini kamu belum melihat hasilnya, tapi setiap kali kamu bersabar, setiap kali kamu menahan diri untuk tidak berbuat dosa, Allah sedang menulis catatan baru di kitab amalmu, catatan dari cinta yang suci. Dan kelak, ketika Allah pertemukan kamu dengan orang yang ditulis untukmu, semua pengorbanan itu akan terbayar lunas dengan satu kalimat sederhana dari hatimu. Ya Allah, Engkau ternyata menepati janjimu. Sahabat Ashifa, dengarkan baik-baik. Allah tidak pernah main-main dalam menulis takdir. Kalau Dia sudah menulis namanya untukmu di Lauhil Mahfuz, maka tidak ada manusia, tidak ada jarak, tidak ada waktu, dan dari keadaan apapun yang bisa menghapusnya. Namun, ada satu hal yang bisa mempercepat pertemuan itu, yaitu ketika kamu memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Karena semakin dekat kamu dengan Allah, semakin dekat pula Allah mendekatkan takdirmu. Maka jangan sibuk menebak-nebak siapa jodohmu, tapi sibukkan dirimu untuk menjadi jodoh yang layak bagi seseorang yang sedang Allah siapkan untukmu. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan tersenyum, karena semua doa yang kamu ucapkan ternyata berputar dan kembali padamu dalam bentuk manusia yang nyata. Sahabat Ashifa, aku ingin kamu renungkan kalimat ini. Yang tertulis di Lauhil Mahfuz tidak bisa kamu ubah, tapi kamu bisa memperindah cara Allah mempertemukanmu dengannya. Bagaimana caranya? Dengan sabar, dengan doa, dengan menjaga hati, dengan memperbaiki diri, dan dengan tidak pernah kehilangan harapan. Karena selama kamu masih yakin pada Allah, maka semua yang kamu harapkan masih mungkin terjadi. Jadi mulai sekarang, berhentilah bertanya, apakah dia jodohku? Dan gantilah dengan doa, ya Allah, jika dia baik untuk dunia dan akhiratku, dekatkanlah. Tapi jika tidak, maka jauhkanlah dengan cara yang terbaik dan tenangkan hatiku. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung seluruh makna keikhlasan. Dan disitulah letak keindahan takdir. Bukan pada siapa yang kamu dapat, tapi pada bagaimana kamu mempercayakan semuanya kepada Allah. Sahabat Ashifa, sebelum video ini benar-benar berakhir, mari kita kirimkan doa bersama. Letakkan tangan di dada kananmu, tutup mata, dan ucapkan dalam hati, Ya Allah, aku serahkan semua urusanku kepadamu. Jika Engkau telah menulis namanya untukku di Lauhil Mahfuz, maka pertemukan kami di waktu yang Engkau ridai. Jadikan kami pasangan yang saling menuntun menuju surgamu. Dan jika bukan dia, maka aku ridha, karena aku yakin Engkau lebih tahu siapa yang terbaik untukku. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kalau kamu mengamini doa ini, tulislah angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu menyalurkan energi positif dan doa kebaikan untuk semua hati yang sedang menunggu takdir terbaiknya. Karena ketika kamu menebar doa, doa itu akan kembali kepadamu dalam bentuk ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan bukankah itu yang kita cari selama ini, sahabat Ashifa? Bukan sekadar pasangan, tapi ketenangan jiwa yang datang dari Allah. Terima kasih sudah menyertai perjalanan ini sampai akhir. Semoga Allah menenangkan hatimu, menguatkan imanmu, dan mempertemukanmu dengan takdir yang sudah lama ditulis untukmu. Karena sesungguhnya, apa yang datang dengan izin Allah akan selalu indah pada waktunya. Dan saat hari itu tiba, jangan lupa sujud, karena bukan kamu yang hebat menunggu, tapi Allah yang hebat menjaga hatimu agar tetap percaya sampai waktunya tiba. Sahabat Ashifa, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jaga hatimu, jaga doamu, dan jangan berhenti percaya bahwa Allah sudah menulis kisah yang luar biasa untukmu. Dan ingat, yang Allah tulis di Lauhil Mahfuz tidak akan pernah salah.